Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Denova Sumadi, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Hindu di Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Griwo Denpasar. Nah, dalam video ini saya akan membahas salah satu teori dalam psikologi komunikasi yang disebut dengan teori penetrasi sosial. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan teori penetrasi sosial secara khusus, perlu teman dan saya sampaikan juga bahwa komunikasi sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial bergerak atau membedah dan membahas fenomena human communication atau komunikasi antar manusia. Nah, dalam bukunya Little John menyebutkan juga bahwa teori penetrasi sosial ini termasuk ke dalam komunikasi antar personal atau interpersonal. Teori ini dipopulerkan pertama kali oleh dua orang tokoh psikolog atau tokoh psikologi yang bernama Irwin Altman dan Dalmas Taylor ya, pada tahun 1973. Nah, dalam sejarahnya mereka percaya bahwa hubungan individu sangat bervariasi dalam melakukan sebuah penetrasi sosial atau pendekatan. Lalu bagaimana teori penetrasi sosial ini membahas fenomena komunikasi atau pendekatan antar individu dalam kehidupan. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke pembahasan. Pemahaman atau pengertian tentang teori penetrasi sosial ini pada dasarnya adalah sebuah teori yang menggambarkan pola perkembangan hubungan antar individu. Kemudian pergerakan ikatan hubungan antar individu bergerak dari komunikasi superficial atau tidak intim ya, bahasa umum, dan mengarah kepada hubungan yang lebih intim. Nah, keintiman ini kalau kita menjabarkan bukan hanya pada aspek fisik. Nah, orang sering mengkaitkan penetrasi, hubungan intim itu pada aspek fisik. Nah, mungkin teman-teman tahu arahnya kemana. Namun juga dalam teori ini aspek emosi dan intelektual itu juga sangat penting, sehingga akhirnya mengacu atau menuju pada aktivitas bersama dan komunikasi yang bebas dan sangat baik gitu, dan sangat dekat lah istilahnya. Jadi teori ini pada dasarnya yaitu menggambarkan pola hubungan daripada orang yang antar individu dari yang tidak dekat menjadi sangat dekat. Itu. Kemudian dalam teori ini juga memiliki beberapa asumsi dasar. Nah, asumsi dasar ini yang pertama adalah hubungan antar individu itu tentu mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Nah, itu seperti penjelasan tadi bagi pengertian. Kemudian yang kedua, secara umum hubungan individu itu berjalan secara sistematis dan dapat diprediksi. Artinya ada tahapan, ada step-step yang dilewati oleh individu dalam proses komunikasi menuju pada kedekatan dan mampu diprediksi stimulus responnya daripada komunikasi tersebut. Ketika tindakan atau stimulusnya seperti A misalnya, maka respon yang dihasilkan akan menjadi B. Itu dan sebaliknya. Kemudian asumsi yang ketiga, teori penetrasi sosial ini tidak hanya sampai pada hubungan intim, namun juga sampai pada capaian atau tingkatan depenetrasi atau disisolasi atau kerenggangan dalam sebuah hubungan. Artinya hubungan itu tidak serta-merta hanya berakhir intim, namun juga kadangkala terjadi pada tataran depenetrasi atau disisolasi, atau dalam bahasa sederhananya perenggangan atau kerenggangan hubungan, karena mungkin ada aspek-aspek tertentu yang menjadi pengaruh daripada sebuah hubungan itu mengalami suatu perenggangan. Kemudian asumsi berikutnya atau asumsi keempat, pada dasarnya ternyata pembukaan diri atau keterbukaan diri itu adalah kunci atau inti dalam perkembangan suatu hubungan. Nah, Altman dan
Tyler mengatakan demikian. Artinya pembukaan ketika seorang sudah melakukan atau berani membuka diri, berarti sudah ada kepercayaan, hubungan sudah semakin dekat. Ketika tidak terjadi terbukaan, sulit orang untuk masuk, untuk dekat dengan seorang individu, karena dia mungkin lebih tertutup, atau mungkin kalau orang bilang itu introvert. Kalau orang introvert kadang-kadang susah untuk mencapai kedekatan, karena memang pada dasarnya keterbukaan dirinya kurang. Mungkin itu bisa jadi ilustrasi. Mungkin teman-teman juga punya ilustrasi yang lain terkait dengan asumsi ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan daripada proses penetrasi sosial. Nah, perlu teman-teman juga ketahui, teori penetrasi sosial dalam istilah orang-orang akademis banyak menganalogikan teori ini sebagai teori kulit bawang. Artinya banyak lapis. Kenapa bisa dikatakan teori kulit bawang? Seperti kita ketahui, bawang itu memiliki lapisan-lapisan kulit sebelum kita mencapai pada inti daripada bawang itu sendiri. Nah, teori ini juga demikian. Manusia itu digambarkan memiliki lapisan-lapisan informasi yang berpengaruh pada tujuan dari teori ini, yaitu hubungan intim atau kedekatan. Nah, dalam teori ini, untuk mencapai dan membuka lapisan-lapisan informasi tersebut, ada tahapan-tahapan yang dilewati. Nah, yang pertama yaitu tahapan orientasi. Nah, tahapan orientasi ini individu hanya memberikan informasi yang bahkan publik itu tahu, atau informasi permukaan. Kalau dianalogikan seperti bawang adalah kulit luarnya. Jadi informasi yang cenderung hanya pada aspek informasi umum dari seorang individu gitu. Contohnya mungkin nama, itu pasti umum. Orang kenalan pertama pasti nanya nama. Kemudian pekerjaan, itu bahasan umum. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah tahapan penjajakan eksploratif, atau bisa dibilang ini sudah masuk ke dalam informasi yang lebih dalam. Komunikasi sudah mulai lebih dalam terjadi. Nah, informasi-informasi ini bisa berupa, mungkin ya saya contohkan adalah seperti hobi, makanan favorit. Tentu tidak semua orang tahu hal itu, kecuali teman-teman mungkin sudah mulai kenal dengan individu tersebut. Kemudian lanjut ke tahapan pertukaran afektif atau tahapan ketiga, kulit bawang yang ketiga, yaitu di mana teman-teman sudah bisa, atau individu itu sudah mulai membuka informasi yang lebih pribadi. Misal contoh, misalnya pengalaman pribadi, masa lalu dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang atau individu yang sudah mendapatkan informasi ini dari individu yang lain atau pasangan komunikasi, maka cenderung hubungannya akan sangat baik gitu loh, karena sudah saling percaya. Kemudian selanjutnya, tahap yang terakhir adalah tahap pertukaran stabil. Nah, tahapan ini terjadi perluasan informasi. Selain kedalaman informasi pada individu, keluasan informasi juga sangat penting, sehingga teman-teman bisa bahkan sampai bisa memprediksi tindakan-tindakan atau respon yang akan diberikan pasangan individu atas tindakan-tindakan yang mereka temukan. Misalnya teman-teman sudah sangat dekat sekali, teman-teman akan mampu memprediksi apa yang akan terjadi, apa yang akan direspon, dilakukan ketika dia menemukan suatu permasalahan. Karena informasi-informasi privasi ini berkaitan dengan cara mereka memandang suatu masalah, cara mereka menyikapi sesuatu, cara mereka menyelesaikan masalah. Itu teman-teman akan ketahui karena sudah melalui proses kedekatan yang sangat intim. Nah, jadi mungkin dapat saya simpulkan dalam teori ini, pada dasarnya teori ini memberikan sistematika tahap komunikasi multi layer tadi, seperti yang dikatakan kulit bawang, untuk terjadinya suatu kedekatan hubungan atau hubungan intim gitu. Nah, semakin lapisan kulit ini terbuka, maka semakin intim juga hubungan antar individu itu. Namun perlu teman-teman ketahui, setiap lapisan itu akan semakin sulit dilalui.
lapisan orientasi justru akan mungkin akan mudah. Dan lapisan tataran eksploratif akan lebih sulit karena itu tahapan yang lebih dalam. Kemudian apalagi tahapan pertukaran afektif dan pertukaran stabil itu akan lebih sulit dimasuki. Contohnya kayak buka kulit bawang. Semakin dibuka kulit bawang itu maka akan semakin perih. Nah, seperti itulah mungkin kira-kira analoginya. Semakin teman-teman membuka, maka semakin banyak hal-hal yang mungkin teman-teman akan tidak cocok. Gitu. Mungkin teman-teman akan kaget pada seorang individu yang teman-teman lakukan pendekatan atau penetrasi sosial. Gitu. Jadi itu teman-teman, teori penetrasi sosial berserta analoginya. Mungkin dalam penyampaian saya ini terdapat kekeliruan, itu sudah pasti. Kekurangan itu apalagi. Jadi teman-teman perlu melakukan mencari referensi lain guna untuk melengkapi pengetahuan tentang teori komunikasi, terutama teori penetrasi sosial ini. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan Parama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Salam komunikasi.